Ciao skimie, komstat, semoga kalian semua baik-baik saja dan wifi tetangga kalian masih aman. Kali ini, saya akan merangkum film horor Indonesia yang katanya bersumber dari kisah nyata berjudul Keramat tahun 2009. Film ini adalah film horor Indonesia pertama yang bergenre dokumenter. Jadi, seluruh adegan di film ini seolah-olah adalah kisah nyata. Bahkan, sang kameramen yang konon tidak akan pernah mati, di sini dia bisa saja mati karena dia juga termasuk pemeran di film bergenre dokumenter. Jadi semakin terasa horornya kan? Tidak seperti film yang satu ini. Dan karena saya besok harus ke Jepang untuk menjenguk Maria Ozawa, tanpa lama-lama kita simak ceritanya. Scene diawali dengan Migi yang diwawancarai tentang film terbarunya yang berjudul Menari di Atas Angin. Mereka mengadakan rapat dipimpin produser bernama Mia dan manajer produksi yang bernama Dimas. Rek ini buat Menari di Atas Angin. Dia sama Migi. Ini bakalan kita ikutin festival juga. Jadi ya kita harus menang. Keesokan harinya, mereka di stasiun untuk berangkat ke Bantul untuk kegiatan syuting. Di dalam kereta, Mia dan tim behind the scene bernama Poppy ngobrol tentang proyeknya. Gue harus kerjain sesuatu dengan maksimal. Sementara itu, si Migi sedang menunggu Dias di kamar mandi. Dias ini adalah lawan mainnya Migi. Scene berpindah ke Poppy yang memperkenalkan asisten sutradara bernama Sada. Nggak ada. Kami aja sampai ngomong. Masa lo? Di tengah perjalanan, kereta mereka mogok sehingga harus berhenti sebentar. Singkat cerita, mereka sampai di Bantul dan disambut orang lokal bernama Brahma. Dan tiba-tiba Migi merasa tidak enak badan. Yuk langsung aja ke mobil, kita langsung ke penginapan. Kita sekarang udah nyampe Jogja nih, pada turun. Tapi Migi sakit. Mereka masuk mobil dan melanjutkan perjalanan. Saat di tengah perjalanan tersebut, tiba-tiba Pak Makmur. Iya. Nama saya Pak Mak. Anjing. ada orang gila yang berteriak wongso-wongso sambil menggedor kaca. Namanya juga Pak. Wongso artinya apa, Pak? Aduh. Tadi kayak nama bokap gue sih sebenarnya Wongso. Hah? Wongso itu. Bokap lu Wongso? Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat sewa dan disambut pemiliknya. Di sana, sangat banyak koleksi gamelan dan itu menunjukkan bahwa penginapan tersebut adalah rumah tradisional. Dan saat tengah malam, Migi yang sedang sakit tidak bisa tidur karena dia mendengar suara cewek menangis yang entah dari mana asalnya. Anjir. Sada dan kameramen pun memutuskan untuk memeriksanya keluar. Saat melewati ruangan gamelan, di situ rada creepy sih sebenarnya, anjing, mana gelap juga lagi. Tiba di luar, Sada dan si kameramen pun mencari asal suara tersebut tapi tidak menemukannya. Yang terdengar hanya suara jangkrik di malam hari. Si kameramen pun mengajak Sada kembali ke dalam karena dia rada takut berada di sana. Tapi karena Sada masih penasaran, ia terus mencari dan tiba-tiba ya, terdengar suara gamelan di dalam dan mereka mengira itu kejahilan si Poppy dan Migi. Ayo udah, ya. Haha. Yuk, Poppy, Migi. Tapi saat mereka ke dalam, Poppy dan Migi sedang di kamar. Terus siapa yang memukul gamelan tadi? Udah gak beres nih anjir. Karena penasaran, Sada dan kameramen pun kembali keluar dan benar saja terdengar suara Mbak Kunti. Ya, serius loh. Tidak sampai di situ, hal mengejutkan pun terjadi. Tak sengaja, kamera merekam gambar berikut ini. Kamu cek sana. Sekalian tanggung. Apa sih? Ya, penampakan itu terlihat seperti wanita memakai kebaya tradisional dan entah apa itu. Tiba-tiba kamera pun mati dan saat menyala kembali, yap, sudah ada si bapak penginapan yang berdiri di sana dan itu membuat mereka kaget. Dan itulah malam pertama mereka di sana dan hal ini pasti akan terus teringat. Paginya, syuting dimulai, namun Mia ngamuk-ngamuk setelah tag beberapa scene masih belum mendapatkan hasil maksimal, terutama Sada. Nantangin gue lo! Gak suka lo gue marahin depan talent. Mereka naik mobil untuk lanjut survei lokasi Borobudur. Sampai di tempat, Mia marah-marah lagi. Kita lagi gak piknik nih.
Fokus dong guys. Saat mereka pulang, Poppy yang kecapean pun tertidur di mobil. Jalanan yang mereka lewati sangat sepi dan tiba-tiba ada kobaran api melintas. Anjir. Dias pun turun dari mobil untuk bertanya kepada orang di pinggir jalan. Namun orang itu bersikap sangat dingin seperti Thomas Lebeu. Yas, balik deh, Yas. Yas, balik, Yas. Udah. Sampai di Pila, Dimas yang sampai duluan marah-marah karena Dias dan rombongan datang terlambat. Paginya, syuting dilanjutkan dan tiba-tiba Migi ngeblank. Tentu saja Mia tantrum lagi. Hal ini membuat Migi semakin shock, bahkan harus berbaring di kamar tidur. Anehnya, Poppy menemukan uban di rambut Migi. Saat Migi akan dibawa ke dokter, tiba-tiba tubuh Migi tidak bisa diangkat. Wanjir. 2, 3. Yuk, angkat lagi yuk. Satu. Mereka menyelimuti Migi karena badannya sangat dingin. Mereka pun hanya bisa duduk pasrah. Tiba-tiba terdengar suara Migi yang tiba-tiba bisa nyinden. Nying, adegan ini coba kalian nonton scene ini malam-malam atau bayangin kalian di sana serem blok. Makanya saya ngedit video ini siang bolong. Esoknya, Mia memarahi Dimas karena syutingnya terlambat. Mia juga mau memulangkan Migi dan menggantinya dengan aktor lain. Poppy yang mengetahui ini pun ikut merasa bersalah. Mereka memanggil Mbah Dukun untuk mengobati Migi. Dan tiba-tiba, Migi yang kesurupan pun datang. Mereka berkomunikasi dan bisa disimpulkan jika Migi dirasuki ke ruhunnya. Aku sayang bocah iki, yono darahku ning bocah iki. Mbah Dukun menyiapkan ramuan untuk mengobati Migi. Sebelum itu, mereka berdoa bersama. Saat masuk, Mbah Dukun pun langsung menyipratkan ramuannya. Migi pun bereaksi, tapi beruntung bisa segera ditenangkan. Mbah Dukun pun menyatakan Migi sudah sembuh dan boleh diberi makan. Namun ternyata si Migi menghilang. Si Mbah mengatakan jika Migi sudah dibawa ke alam lain. Keesokan harinya, si Dukun mengajak mereka ke Parangtritis karena Kalau Parangtritis itu pintu masuk menuju alam mereka deh. sampai di sana, Mbah Dukun langsung berdoa, sedangkan yang lainnya hanya bisa menunggu sambil ngegibah. Datanglah penjual minuman dan mereka membelinya. Tanyain nomor HP yang jual. Tanyain nomor HP-nya. Mas, Gak punya kata Aduh. Tiba-tiba, wanita itu mendatangi si Mbah Dukun untuk berkomunikasi, dan seketika wanita itu menghilang. Mia yang gak percaya hal mistis, marah-marah lagi karena disuruh mengikuti si Dukun. Dan disinilah, tiba-tiba Mia, Dimas, dan Cungkring menghilang. Saat kamera jatuh, mereka sampai di sebuah candi. Rama ingat pesan si Dukun bahwa mereka bisa menemukan Migi dengan mengikuti jalur melati. Sini, kita dihipnotis nih, orang tua itu dukun. Mereka pergi ke hutan karena mendengar suara Migi. Di hutan, mereka menemukan seorang dalang wayang. Ketika dicek, ternyata tidak ada orangnya. Mereka menemukan jalur melati dan mengikutinya. Di sini, Brahma menemukan batu aki dan sebuah keris. Ia hendak mengambilnya, namun ia diseret makhluk di sana. Mereka pun hanya bisa menangisi Brahma. Gue tuh sih mau kerja, Kring. Mau Evan. Lu kan ngapain sini? Santai dong sob, kerjaan gue nih. Dimas pun menyuruh mereka bangun. Mia yang frustasi malah melawan. Terjadilah adu argumen hingga Mia memilih memisahkan diri. Singkat cerita, mereka bersatu lagi mengikuti jalur melati. Terdengar suara tangisan yang ternyata itu suara cewek yang mengaku tersesat dari Parangtritis. Poppy langsung melabrak cewek itu karena mengira dia bukan manusia. lu ngambil Migi ya? Balikin Migi! Gue bilang, hah? Gue gak tau. Balikin Migi! Balikin si Mereka mau melanjutkan perjalanan, namun Dias malah memilih menemani cewek itu di sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu tuyul kolot. Mereka kabur hingga sampai di kuburan. Dimas pun memutuskan beristirahat di situ karena Sada dan Mia menghilang. Di saat genting seperti ini, Poppy mengatakan bahwa ia kebalat dan ingin pipis sebentar, dan meminta Pak Dimas untuk menemaninya. Anjing, tolol. Yuk, pipis ya. Yuk. Cung, lu di sini, Cung ya. Otomatis, Cungkring pun ditinggal sendirian di sana.
Tapi beruntung karena si cungkring yang bawa kameranya dipastikan dia tidak akan langsung mati, karena jika ia mati otomatis filmnya tamat. Poppy dan Dimas pun pergi. Cungkring hanya bisa menunggu sambil melihat keadaan di sekitar. Dan di sekitarnya yang terlihat hanya kuburan, pepohonan, dan kegelapan. Dan tiba-tiba, oke, di sini ada jump scare, bukan suara mengagetkan tapi lebih ke visual, ya sejenis spesies pocong. Dan jika kalian jantungan takut ke bawah mimpi, kalian bisa skip atau tutup mata. Lanjut, tiba-tiba saat si Ocong pergi, Cungkring berlari sambil membawa kameranya. Dia bertemu Sada dan Mia. Datanglah Poppy yang mengaku dari tadi bersama Sada dan Mia. Sama Allah. Lu sama kita tadi, Pop. Enggak, gue jatuh dan gue langsung ikut sama Mbak Mia. Kita mencar dari tadi kan emang. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Tadi apa kita duduk di sini? Tapi lu jangan bohong. mereka pun menuju sumber suara dan bertemu iring-iringan jenazah. Sampailah mereka di suatu tempat dan di sana terdapat alat-alat gamelan. Mia dan Poppy gak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Disinilah mereka bertemu Migi yang sedang menari. Sada pun langsung membawa Migi dan langsung lari kabur dari sana. Mereka beristirahat di tanah lapang. Datanglah seorang cewek yang berpakaian seperti ratu yang ternyata adalah penguasa tempat ini. Cewek itu berpesan mereka bisa pergi selama matahari belum terbit. Kalau matahari terbit, kalian masih di tempat ini. 5.40. Ayo, lari. Mia lari duluan, tapi Sada yang menggendong Migi sudah tidak kuat lagi. Cungkring dan Poppy pun saling menolong. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Mia yang jatuh dan kakinya patah. Angkat gue, men. Kaki gue, men. Nggak kuat. Cungkring pun memberikan kameranya ke Poppy supaya ia bisa menggendong Mia. Namun, akibat hal itu, mereka terpisah dengan Cungkring dan Mia. Mereka sampai di lereng Merapi dengan Migi yang sudah sadar. Tiba-tiba, terjadi gempa dan mereka menyelamatkan diri dan meninggalkan kameranya begitu saja. Terakhir, kita diperlihatkan sebuah koran yang memberitakan gempa tektonik di Bantul dan sekitarnya. Diduga, fenomena tersebut bukan gempa biasa, dan warga menemukan kamera milik kru film. Dan tamat. Horor anjing. Untuk film ini, jika dijelaskan secara rinci dan logika, jelas tidak masuk akal karena memang filmnya ingin menunjukkan hal-hal yang mistis yang identik dengan suku Jawa. Nah, saya sudah meriset tentang film ini, di mana film ini katanya memiliki pesan moral untuk menjaga alam dari kerusakan yang dibuat oleh oknum-oknum goblok. Untuk kejadian gempa di Bantul itu memang benar terjadi pada 2006 silam. Tapi problemnya, saya pribadi tidak menemukan kaitan antara menjaga alam dengan hal-hal di film ini. Justru, film ini seperti ingin meneror orang-orang yang mempunyai jantung lemah seperti saya. Terlepas dari semua itu, filmnya cukup menghibur dan merupakan hal baru bagi perfilman Indonesia saat itu. Di tengah maraknya film horor yang dicampur dengan film bool-membool, seperti Kuntilanak Hotmi, Tuyul di Penetration, dan sebagainya. Dan pesan moral dari film ini adalah, jangan bikin film dokumenter karena itu sangat beresiko. Saya Emon, undur diri dari hadapan Anda. Sabun bolong. Lapar, Bagong. Harareunceut beureum.